Halo semuanya, wah kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi kali ini temanya tentang yang akan kembali di akhir tahun 2021. Oke. Jadi ini temanya berjudul yang akan kembali di akhir tahun 2021 ini ya. Oke, kita mulai. Aku shuffle kartunya dulu ya. Kita lihat yang akan kembali akhir tahun ini. Oke. Nah, ini ada card winter. Kalau aku lihat ini ya, beberapa kalian yang sering mendoakan sesuatu, sering mendoakan seseorang, atau kamu berafirmasi ya, kayak ya kamu positive thinking, kamu berpikir positif bahwasanya ya aku yakin dia kembali, aku yakin ini akan kembali, itu akan kembali. Nah, kalian yang berafirmasi dengan positif itu akan terkabul. Jadi ya, ini orang yang kamu harapkan akan kembali. Beberapa seperti itu. Kemudian aku ngerasa kalian yang mau berproses layak untuk mendapatkannya. Jadi kalau yang mau berproses itu kayak ya mungkin kamu sabar, mungkin kamu orangnya ikhlas, memaafkan, ya, mengikhlaskan. Nah, orang kayak kamu ini layak untuk diberikan seseorang yang kembali ke kamu. Terus ya, kamu layaklah diberikan sesuatu yang pantas dikembalikan untuk kamu. Gitu. And then ini yang kembali juga tentang apa ya? Jiwamu yang sempat hilang. Aku ngerasa kan ada banyak masalah, atau kamu punya koneksi sama seseorang dalam percintaan gitu ya. Nah, koneksi dengan dia itu menguras energi kamu ya, menguras habis-habisan. Bahkan kamu jadi kayak kehilangan dirimu sendiri, soalnya kamu fokus banget ke dia. Sedih, kecewa, sakit hati gitu kan. Jadi kamu kayak sempat ngerasain kehilangan kebahagiaan. Nah, itu semua akan kembali. Jiwamu yang pernah hilang akan kembali. Kebahagiaan yang pernah hilang akan kembali. Ini perfect timing ya. Waktu yang pas banget di akhir tahun gitu. Dan beberapa kalian ini ya memang kamu dicari sama seseorang ya. Seseorang itu selama ini sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, dan dia masih memperhatikan kamu, memantau kamu diam-diam. Tapi ya aku rasa mungkin beberapa ini ya, di akhir tahun adalah waktu yang pas buat dia kembali ke kamu gitu. Mungkin dia tuh udah nyelesain urusan-urusannya, masalah-masalahnya, atau kalau dia masih ada fokus yang lain ya dia harus lepaskan itu kan, baru bisa akhir tahun ke kamu. Beberapa gitu. Dan ini yang kembali juga tentang kesuburan ya.
Kesuburan itu bisa tentang kelimpahan. Jadi kalian kalau selama ini stagnan, kok aku gini-gini aja ya hidup aku, eh kok aku merosot banget, menurun. Nah, untuk kalian yang seperti itu ya kamu akan diberikan kelimpahan yang pantas dikembalikan lagi ke kamu. Jadi Tuhan ngasih kamu lagi tentang kelimpahan, kesembuhan gitu, terutama kalau yang sakit ya. Terus ya diberikan aja gitu anugerah berkah dari kesabaran kamu. Jadi kalian ini ya terkhusus yang memang kamu udah banyak ujian, udah banyak yang kamu lewati selama ini ya. Terus kamu ikhlas, kamu sabar ya. Coba sampein doa-doa kamu. Kamu pengen apa? Kamu pengen siapa? Ya, orang yang sabar dan ikhlas kayak kamu pasti dikabulkan gitu permintaan kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu udah ngelakuin hal-hal baik, kamu melakukan yang terbaik, kamu ngerasa ya yang penting aku tuh udah berbuat semaksimal atau semampunya aku. Selebihnya aku ikhlasin sama yang Maha Kuasa yang memberikan terbaik ke aku seperti apa, sama siapa gitu. Nah, saat kamu kayak gitu ya, kamu nggak nyangka lah, ternyata ini bisa kembali, itu bisa kembali, dia bisa kembali gitu. Oke? Apalagi kalau memang ada yang jatuh banget tiba-tiba kayak ya aku ngalamin ini loh, aku yang dulunya kuat kok aku jadi lemah selama ini. Nah, kamu akan dikembalikan tuh kekuatan kamu. Masa gara-gara satu atau dua hal, apalagi gara-gara koneksi dengan orang itu kamu kehilangan dirimu. Nah, jadi semesta akan ngembaliin energi yang kuat untuk kamu. Ini kuat banget tentang seseorang yang kembali itu karena dia kehilangan kamu. Jadi ini yang kembali ada beberapa sih, kita lihat dulu ya. Ada beberapa. Siapa yang kembali ya? Okay. Page of Cups. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Ace of Wands, King of Swords. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Terutama Scorpio ya. Lumayan nih. Oke, strong juga nih Leo sama Cancer, Pisces ya. Ada Aquarius di sini, lumayan kuat ya. Sagittarius. Lalu ada Libra, Virgo, Sagittarius lagi ya, sama Gemini. Oke. So, ini yang akan kembali. Aku sih merasa ini seseorang yang mungkin dia pernah lakukan sesuatu atau apalah yang pernah dia lakukan. Itu bikin kamu sakit hati. Entah dari kata-katanya atau tingkah lakunya, apa yang pernah dia ucapkan, apa yang pernah dia lakukan, itu kayaknya pernah bikin kamu kecewa, pernah bikin kamu sakit hati gitu. Jadi dia mau kembali tuh karena ya dia udah sadari kesalahannya, jadi pengen minta maaf. Tapi minta maafnya ini lebih kayak ya karena dia nggak mau kehilangan kamu. Mungkin dia merasa ya aku mencintai kamu, aku sayang sama kamu, jadi
ya pengen minta maaf supaya kita baikan gitu. Jangan-jangan ini mantan kamu ya. Mantan itu bisa siapa aja. Bisa mantan pasangan, mantan teman, mantan gebetan, mantan rekan kerja, rekan bisnis, ya rekan studi atau apa. Itu ada ya. Gitu. Jadi siapapun orang yang pernah bikin kamu kecewa itu ya salah satu diantaranya bisa kembali. Bisa seseorang yang ini, ada yang player sebenarnya ini ya, ada yang kayak mempermainkan kamu, tapi dia kembali lagi. Ada juga yang memang dia ya tidak memerlukan kamu mungkin, atau ya dia rasa kamu nggak penting banget selama ini. Jadi ya pada akhirnya dia sadar gitu kalau dia butuh orang seperti kamu. Ini bisa urusan percintaan, kerjaan, bisnis atau apa. Jadi kayak orang yang pernah melepaskan kamu gitu aja, ya akhirnya menarik kamu lagi. Atau ya memang dia sama mereka ini kembali gitu. Ya kembalilah pengen menawarkan hubungan sama kamu, menawarkan kerjasama kah atau apa. Ya pengen aja gitu ke kamu lagi. Nah, tapi ini ada yang memang energi kuatnya orang yang sudah lama banget ya. Sudah lama kamu tunggu, sudah lama kamu nantikan, atau kamu udah cukup sabar menghadapi dia. Ya dia mau kembali. Gitu. Seseorang ini kembali karena dia sudah berubah menjadi lebih baik. Sudah bertransformasi. Ada yang kembali itu ya karena dia merasa kita belum benar-benar selesai. Ya aku ngerasa aja kayaknya aku bikin salah ya sama kamu. Kayaknya aku perlu minta maaf ya. Kayaknya aku perlu melakukan sesuatu ya. Ya ada sih yang merasa aja aku belum benar-benar beres sama kamu, belum benar-benar kelar ya. Gitu. Ini ada orang yang berjarak dengan kamu, atau dia menggantungkan hubungan gitu aja. Jadi benar-benar kayak finishing atau penyelesaiannya nggak bagus lah. So ya kalaupun kembali nih bisa karena dua alasan juga ya. Bisa karena memang dia maunya sama kamu, tapi yang kedua bisa juga mau menyelesaikan urusannya sama kamu. Karena di sini ada seseorang yang kayak ketrigger aja gitu ya. Aku supaya hidup tenang, ya aku harus menyelesaikan urusanku sama kamu. Kamu masa laluku, atau kamu tuh sesuatu yang memang aku harus beresin baik-baik. Ya dia merasa kayak berat aja gitu langkahnya menuju masa depan kalau dia belum selesaikan masa lalunya sama kamu. Nah ada yang gitu. Berat dia melangkah ke depan kalau belum beresin sesuatu di belakang gitu. Ya, dia rasa kamu yang belum selesai dengan dia. Jadi ada seseorang di sini yang kayak ya pengen bicara aja. Kita tuh saling cinta nggak? Kita masih saling sayang nggak? Atau ya ini ada lanjutannya sih. Lanjutannya ya aku rasa ini bisa aja dia tidak bahagia sama orang lain, atau dia mau nanya kamu bahagia nggak tanpa aku, kamu mau nggak aku kembali. Nah ada gitu. Oke, thank you. New beginning kan. Ada semacam seseorang yang dia pengen buka lembaran baru dengan kamu. Dia sering banget membayangkan kamu nih. Dia juga bingung ya. Kenapa gue mikirin lo aja? Kenapa gue berhayal aja tentang lo gitu?
Ya pengen sih dia ngomong soal itu. Beberapa dari mereka ini akan menarik ucapannya, menarik keputusannya. Misal, sorry lah, sorry gue menutup diri, gue nggak mau bicara, gue nggak mau ngomong gitu. Tapi dia tarik lagi ucapannya. Ya narik ucapan itu kan bisa aja kayak dia ternyata buka blokiran lagi, dia ternyata buka akses komunikasi lagi dengan kamu, dia ternyata muncul di WhatsApp kamu kah, di Facebook atau di Instagram. Ya untuk kamu lah. Itu tanda-tanda orang yang mau kembali ke kamu. Terus dia bisa menarik ucapan atau menarik keputusannya kayak, ya ternyata yang dia fokuskan yang lain, atau dia memihak nih sama keluarga, sama orang tua, atau dia memihak sama seseorang yang lain atau apa gitu. Tapi ternyata dia tarik lagi itu keputusannya. Dia jadi kayak orang yang enggak ah, aku ke kamu aja lah, aku kembali aja lah ke kamu. Nah kayak gitu. Nih dia bakalan bicara tentang kebenaran, atau memang kebenaran itu terungkap ya, terungkap semuanya. Mungkin semesta memberikan dia tentang kebenaran bahwasannya kamu yang baik buat dia, kamu yang mengerti dia. Jadi nih orang udah mengalami siklus karma yang banyak ya kayaknya. Kalau dia udah menyakiti kamu ya banyak karma yang dia jalani sampai kebuka mata hatinya bahwasanya dia harus kembali ke kamu kalau dia mau bahagia gitu. Beberapa dari mereka ini punya pola pikir yang keras ya. Dia terlalu keras dengan pendirian atau dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Bahkan dia keras ke kamu. Nah jadinya dia akan sadar aja gitu. Aku gak boleh lah kayak gini. Aku capek. Capek menjalani hidup tanpa kamu. Nah ada yang gitu. Mungkin ya dia tahulah kebenaran gitu. Kalau dia udah sia-siakan orang seperti kamu, dia udah sia-siakan orang sebaik kamu tuh ya salah sebenarnya. Ya dia kayak berpikir bijak gitu. Harusnya aku sadar kalau kamu punya banyak kebaikan. Harusnya aku nggak menilai keburukanmu aja. Jadi kayak merasa, aduh, benar-benar ya menyalahkan diri sendiri sih dianya. Dia merasa aku pengen ngelepasin beban-bebanku, ngelepasin pikiran negatifku tentang kamu. Aku pengen lepasin energi negatif dalam diriku gitu. Ya ternyata aku toksik banget lah. Nah ada yang berpikir gitu. Ya ternyata aku ini yang keras banget sama pola pikirku gitu. Jadi ada seseorang yang gitu ya. Dia tunggu sampai kayak dihajar berkali-kali oleh semesta. Misal dia terpuruk nih, dia nggak bahagia dengan yang lain, atau apapun yang dia dapatkan ya tidak membuat dia bahagia, atau memang dia susah, dia sulit gitu, atau memang ya dia udah jarang tersenyum, dia udah jarang tertawa, dia udah jarang merasa bahagia. Bahkan dia sering sakit nih, aku lihat ya. Dia sering terpuruk, sering lemas ya, nggak semangat. Nah, dia udah ngerasain gitu berkali-kali, baru kayak ada rasa kayak, ya memang akunya yang ribet banget gitu. Aku udah mempersulit hidupku, padahal bisa dipermudah kalau bersama kamu gitu. Ada yang punya pemikiran gitu. Jadi kayak ya sepertinya hidupku lebih sejahtera kalau aku kembali ke kamu. Ya, ada yang kayak gitu sih. Dia merasa aja hidup ini kedepannya dijalani seperti apa. Aku gak sanggup sendiri menjalani semuanya. Kalaupun ada yang lain, kalaupun misalnya ada yang lain, aku rasa aku gak sefrekuensi, atau aku merasa yang lain itu sebenarnya nggak mengerti aku.
ternyata aku sama yang lain cuma nafsu aja, cuma nafsu atau keinginan duniawi aja kalau sama yang lain. Padahal yang benar-benar aku butuhkan adalah sosok seperti kamu. Ada yang seperti itu. Jadi udah benar-benar udah sampai terpuruk, jatuh berkali-kali, bahkan ini sampai sakit. Ya disitulah baru kayak, ya aku kembali ya sama kamu, Yolanda. Aku mau kembali nih sama Rangga gitu. Oke. Gitu sih istilahnya ya. Ini kasihan orangnya. Jangan-jangan kamu udah punya feeling kalau orang ini bakalan kembali. Tapi ada lagi nih lanjutannya ya. Iya, masih kepo deh. Oke. Aku shuffle dulu ya. Ini ada kartu Eight of Cups. Ini tuh ada Scorpio, Pisces, Cancer, terutama Pisces ya. Ada yang mau kembali sama Pisces atau Pisces mau kembali. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Nah, Aries mau kembali. Ada yang mau kembali sama Leo ya. Ini ada Aquarius juga, Libra, Gemini. Oke, ini Cancer. Kenapa nih Cancer ya? Terus ada Sagittarius. Ada apa dengan Sagittarius? Taurus, Libra. Oke, sehat-sehat ya. Semuanya. Ini sedih banget, Kak. Sedihnya ya nanti kalau suatu saat dia kembali, kamu lihat sendiri apa yang terjadi dengan dia. Ya mungkin nanti udah gak terlalu kaget juga sih, karena kamu kan udah cek ini energinya di tarot ya. Banyak sih masalah-masalahnya. Aku rasa ini karma juga buat dia. Bahkan dia sadar kok, ya aku pantas lah mengalami ini, karena aku kan gak benar selama ini gitu. Dia merasa aja, kok bisa ya hidupku jadi kayak gini banget. Aku gak tahu arah, gak tahu tujuan. Ya aku punya keluarga sih, aku punya ini, aku sama ini gitu, tapi ya aku gak tahu kayak gimana kehidupanku nantinya. Aku kayak nggak menjadi diriku sendiri. Ini keputusan yang aku ambil, hidup tanpa kamu apakah bagus ya? Aku rasa sih enggak gitu. Nah dia mikir lah. Makanya susah sih dia melupakan kamu. Mungkin dia susah move on tuh juga karena itu bagian karmanya. Jadi itu karma lah buat dia. Dia pernah menyakiti kamu, jadinya dia sulit melupakan kamu. Sekeras apapun dia melangkah ke depan, selalu dia menoleh ke kamu. Kadang dia merasa, aku gak perlu lagi mikirin kamu, aku gak perlu lagi cari tahu tentang kamu. Tapi tetap aja dia lakukan lagi, dia cari kamu lagi, dia menoleh ke kamu lagi, dia kepoin kamu lagi, dia cari lagi kamu di sosmed. Nah, kayak gitu. Ini dia pengen banget ya suatu saat kita bicaralah berdua, bicara empat mata kayak gitu. Ada yang memang di sini ya dia komunikasi dulu sama kamu nantinya, baru dia merencanakan pertemuan dengan kamu. Cie. Ada yang gitu ya Kak. Ini sih ada orang yang kembali tuh melalui komunikasi, kemudian ngajak ketemu. Tapi ada yang memang melalui komunikasi saja. Tapi ada juga yang memang pengennya langsung ketemu. Karena orang kayak gini tuh agak susah berkomunikasi di sosmed. Dia tuh tipenya mungkin yang kayaknya lebih bagus kita ngomong secara langsung pas kita ketemu. Kayak gitu.
ini ya dia sebenarnya pengen banget bersatu sama kamu, pengen banget bersatu ya. Mungkin dia tersiksa nih hidupnya sama yang lain, atau tersiksa dia tanpa kamu. Banyak hal yang terjadi di hidupnya ini. Aku rasa apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan itu bikin dia sakit kepala, bikin dia stres. Ini juga orang yang punya banyak tuntutan keluarga, tuntutan hidup ya. Jadi dia udah pasrah sih sebenarnya. Pasrah aja gitu. Cuma kadang dia ragunya ya, apa kamu masih mau sama aku? Kalau aku misalnya hubungi kamu atau ketemu, kamu mau nggak gitu? Terus kalau ada orang lain gimana? Nah, tapi meskipun ini entah di siapa ya, di pihak siapa ada orang lain, dia rasa ya udahlah, yang penting aku mau kembali gitu. Ada yang orangnya gitu kak, karena udah mentok di kamu. Jadi dia kayak ya udah bodo amat, yang penting gue kembali lah. Ya setidaknya kan berteman juga kan nggak apa-apa. Nah ada yang gitu, mungkin dia butuh kamu terus, butuh support, butuh perhatianmu. Jadi dia rasa ya, ya kamu yang satu frekuensi dengan aku, ya aku butuh kamu. Jadi aku kembali ya, boleh ya, kayak gitu. Kita lihat lagi. Ini ada yang mungkin ya, beberapa sebelumnya ini kayak karmic, tapi bisa jadi soulmate. Ada yang twin flame, ternyata bisa jadi soulmate. Jadi kayak kita merasa semua bertentangan atau beda banget lah, enggak lah gitu, tapi ya ternyata bisa gitu. Ya inilah cinta. Inilah sebuah kesadaran bahwasanya kalian saling mencintai. Jadi kalian nggak bisa terus membohongi perasaan masing-masing. Terutama dia ya, dia udah capek sebenarnya mendam perasaannya, dan ya pengen ketemu aja gitu ya, atau setidaknya bicara lah gitu. Oke. Nah, dia merasa ya, apapun tantangan, rintangan, penghalang, udahlah terobos aja. Ada yang gitu. Jadi dia bisa aja nekat nih. Dia nekat menghubungi kamu. Kalau udah sulit aksesnya ya, dia coba pakai nomor lain. Dia coba pakai akun lain menghubungi kamu. Dia udah upgrade mentalnya ya. Jadi di sini kalian yang dealing sama orang banyak ketakutan, kekhawatiran, atau dia kekanak-kanakan, ya pada akhirnya nanti dia bisa bersikap dewasa ya, akan bersikap dewasa, bijak. Ya setidaknya dia rasa ya, it's okay lah kalau memang sulit bersama, tapi ya gue harus lakuin sesuatu lah, gue harus minta maaf lah. Ini beberapa ada yang mau ngasih sesuatu sama kamu, mungkin karena kamu udah pernah baik ya, dia kayak pengen ngasih aja sesuatu buat kamu lah, entah memperlakukan kamu dengan baik, atau ngasih barang, atau mengembalikan hak kamu. Nah ada yang gitu, atau ini ada yang mau bayar utang ya. Ya beberapa kalau ada yang minjem sesuatu sama kamu ya, dia kembaliin gitu kak. Dan yang kembali ini pastinya orang yang sudah menjadi sosok yang baru ya, sudah menjadi jiwa baru, dia sudah menjadi orang yang lebih baik. Tapi ini kan kalau aku lihat ya, yang kembali bisa 2 orang ya. Ada 2 orang yang kembali, satu sudah menjadi sosok yang lebih baik, satu lagi masih toksik. Nah ada yang kayak gitu. Tapi dua-duanya ini tetap sama perasaannya ya, mencintai kamu, nggak mau kehilangan kamu. Gitu. So ya, ini ada yang kangen parah ya, udah kangen, makin sayang lagi sama kamu, ada rasa bersalah, jadi ya makin cinta. Ya itu sih, pengen banget kembali sama kamu,
pengen banget punya hubungan atau dekat lagi sama kamu gitu. Dan yang jelas dia kan pernah egois ya, tapi nanti dia lebih kayak ngikutin kamunya, kamu maunya gimana. Aku ngikutin kamu aja lah. Ya selama ini kan aku yang egois, jadi ya sekarang aku nggak mau lagi kayak gitu. Aku lebih kayak memperhatikan kamu maunya seperti apa, kamu rasa baiknya kayak gimana. Ya aku ngikut alur kamu aja gitu. Jadi ya beberapa kali ada yang gitu, jadi dia nggak seenaknya lagi ke kamu nantinya gitu lah. Oke. Dan ini bisa ada juga yang kembali itu teman yang pernah hilang ya. Beberapa kalian mungkin punya teman yang pernah hilang. Ya bisa aja tuh mereka ada yang kembali. Tapi ya kamu harus bijak menyikapinya. Karena takutnya itu datang cuma butuh doang. Atau memang karena itu teman punya masalah jadi ke kamu dianya gitu ya. Dia mengarah ke kamu. Tapi ini bisa siapa aja juga. Bisa aja orang yang terkoneksi dengan kamu tuh merasa ya hidup aku lengkap kalau sama kamu. Jadi ya dia mau kembali. Oke? Baiklah. Dan aku merasa ini banyak hal juga ya untuk beberapa kalian yang mungkin pernah kehilangan kestabilan, kehilangan kejayaan. Nah itu akan kembali ke kamu. Contoh ya kerjaan yang bagus, usaha yang bagus gitu ya, keuangan yang stabil itu akan kembali ke kamu. Jadi kayak ya tahun 2021 ini kan banyak banget hal-hal yang mungkin gak enak terjadi di hidup kamu, tapi nanti di akhir tahun bakalan kelihatan gitu, bakalan kembali satu persatu yang pernah hilang itu sih. Dan kalian yang pengen adanya kehangatan keluarga antara orang tua anak kayak gitu ya, itu bisa kembali. Atau kalian menginginkan sesuatu yang kalian dambakan, ya itu yang akan kembali. Soalnya ini ada tentang perfect timing dan doa yang terjawab ya. Mungkin yang sering kamu doakan itu yang akan kembali ya. Oke, jadi ya kita lihat huruf ya, nanti wilayahnya. Oke. Hurufnya ada K. Ada H. O. S. C. Q. V. R. I. A. N. W. M. F. G. U. D. Sama P. Oke, ini huruf. Jadi sekarang kita ke wilayah. Mungkin kaitannya dengan kamu atau dia ya, wilayahnya. Filipina ya. Nganjuk, Belanda, Bali, mungkin ada yang pengen ke sana. Ada Bukit Tinggi,
Brebes, Bangka Belitung, Lombok, Taiwan, Pekanbaru, Dubai, Garut, wah, Brunei Darussalam, Cianjur, oke. Jakarta, Malaysia, Bengkulu, Banjarmasin, Singapura, Mataram, Samarinda, oke. London, Medan, wah, Malang, Italia, Majalengka, Wonosobo, wah, and then Vietnam, oke. Turki, Sumedang, and then ada Balikpapan, Gorontalo, Banten, Pontianak, dan ini ada Thailand, bottom of the deck. Ada Ternate. Oke, jadi ini beberapa aja mungkin yang relate, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.